Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 algoritma akan mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat. Kelompok 4 terdiri dari Muhammad Salman Haikal, saya sendiri Amadea Jalwa Safika, yang ketiga ada Ujang Hendar, dan yang keempat Yusela Windy Anggraini. Pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 2 ada landasan teori, yang bab 3 ada analisis dan perancangan, bab 4 ada implementasi, yang kelima ada kesimpulan. Untuk bab 1, pendahuluan akan dijelaskan oleh Yusela Windy Anggraini. Oke, yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang yaitu, apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Karena di apoteklah tempat untuk menyediakan berbagai macam obat-obatan dengan berbagai kategori dan berbagai merek. Misalnya obat sakit kepala, obat sakit perut, obat darah tinggi dan darah rendah, obat sesak nafas, obat alergi, obat batuk dan flu, dan sebagainya. Apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep yang berhubungan dengan itu, serta pelayanan obat tanpa resep yang biasa dipakai di rumah. Dalam pelayanan obat ini, apoteker harus berorientasi pada pasien atau penderita. Apakah obat yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya, serta apa saja efek samping yang merugikan bagi penderita. Pelayanan tersebut mengakibatkan adanya transaksi jual-beli yang membuat apotek Mentari Sehat harus mempunyai berbagai data seperti data persediaan obat atau barang, register resep, dan transaksi penjualan sehari-hari. Transaksi penjualan sehari-hari menimbulkan penumpukan data karena banyaknya transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya. Upaya peningkatkan penjualan sebuah apotek dapat dilakukan dengan cara mengolah data transaksi yang menumpuk menjadi sebuah informasi yang berguna. Dengan demikian, pembuatan program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hal penjualan obat di apotek Mentari Sehat tersebut, seperti penginputan data barang yang masuk dan keluar, stok barang yang tersedia, dan program transaksi kasir. Adapun perancangan yang dibuat merupakan langkah untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sistem manual yang lama. Lanjut untuk rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat disimpulkan oleh kami yaitu bagaimana membangun suatu aplikasi program sistem penjualan obat yang mampu mendukung dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen yang lebih efisien dan efektif. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan berdasarkan data yang diperlukan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kinerja apoteker kurang maksimal disebabkan penginputan data maupun transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga barang masuk dan barang keluar masih belum terkontrol dengan baik. Yang kedua, belum tersedianya struktur transaksi pembelian sehingga harga masih belum bisa konsisten dan masih sering terjadinya perubahan harga. Yang ketiga, sistem masih dibuat secara manual sehingga stok barang tidak terperhatikan dan terkadang ada beberapa barang yang loss begitu saja. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari kami yang diharapkan untuk apotek Mentari Sehat yaitu yang pertama, mempermudah apoteker dalam menginput data-data, yang kedua, mempermudah dalam mengecekkan stok barang, yang ketiga, supaya bisa menetapkan harga dengan konsisten, yang keempat, supaya setiap konsumen yang berbelanja mendapatkan struktur transaksi pembelian, dan yang terakhir yaitu menggali informasi dalam melakukan analisis data. Selanjutnya yaitu manfaat. Selain tujuan di atas, kami pun mempunyai beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari aplikasi yang kami buat, seperti satu, memberikan informasi tentang pola pembelian obat yang dilakukan konsumen pada apotek tersebut. Yang kedua, mempermudah pemilik apotek mengetahui persediaan obat yang tersedia di gudang agar tidak mengalami kekosongan saat dibutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan pada apotek tersebut. Yang ketiga, mempermudah konsumen agar tidak kesusahan dalam mencari obat yang ingin dibeli dan memberi pertolongan pertama bagi konsumen. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data transaksi penjualan untuk penentuan pola pembelian obat dan menjaga persediaan obat di gudang pada apotek tersebut.
Yang kedua, penelitian ini menggunakan algoritma dan flowchart dan didukung dengan alat bantu aplikasi Java. Yang ketiga, yaitu data yang digunakan adalah jumlah transaksi penjualan berdasarkan merek obat. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Akan dijelaskan oleh Ujang Hendar. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang ke-1, pengertian apotek adalah suatu tempat dilakukannya kefarmasian dan penyaluran kesediaan farmasi dan pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Tugas dan fungsi apotek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 yaitu tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Sarana farmasi yang melakukan pengubahan bentuk dan penyerahan obat atau bahan obat. Sarana penyalur pembekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Yang kedua, NetBeam. NetBeam adalah suatu aplikasi ID Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java yang berjalan di atas Swing. Yang ketiga, if else. Digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan Retilioner operator atau logical operator. If else yaitu suatu percabangan, bisa juga dikatakan pemilihan dalam program di mana program tersebut memiliki suatu bahkan lebih dari satu kondisi persyaratan yang di dalamnya adalah ada sebuah instruksi yang dilakukan jika kondisi persyaratan tersebut dapat dipenuhi. Yang keempat adalah switch case. Adalah suatu bentuk kondisi percabangan di mana jika suatu kondisi benar atau true, maka blok kode bernilai true akan dijalankan. Yang kelima, array. Array merupakan tipe data berstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada analisa dan perancangan. Bab ini membahas tentang tahapan-tahapan pembuatan aplikasi dan perancangan sistem yang dibuat untuk membantu para apoteker dalam melayani konsumer. Di sini ada analisis, yaitu hasil analisis dari data yang telah didukung dengan menggunakan metode kualitatif serta memberikan gambaran tentang pola pembelian konsumen dalam apoteker tersebut. Analisis ini dapat melalui hasil wawancara. Sebelumnya hasil tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana cara kerja program tersebut dan masalah yang dihadapi untuk dapat dijadikan landasan usulan perancangan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada. Yang kedua, program yang sedang berjalan secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan pemrograman array. Dengan demikian, pembuatan program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan yang ada di dalam hal penjualan obat di apotek tersebut. Yang ketiga, menganalisis masalah
dalam suatu program merupakan hal utama yang dilakukan dalam melakukan perancangan program, mendefinisi permasalahan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun, dapat menghasilkan suatu gambaran tentang bagaimana program akan bekerja dan menjawab permasalahan yang ada, sehingga mempermudah penggunaan dalam mengaplikasikan program tersebut. Yang keempat, permasalahan persediaan obat yang terjadi pada apotek Mentari Sehat adalah kesediaan obat yang di dalamnya masih menggunakan sistem manual atau buku sama pensil. Dalam mengelola data persediaan obat, hal ini dapat mempengaruhi pengolahan data yang tidak akurat pada persediaan obat yang ada. Di sini ada nama-nama produk yang nama obat ke-1 adalah salbutamol. Harga obat per 1 tablet adalah 1.500. Obat yang kedua adalah cetirizine. Harganya 3.500 per 2. Nama obat yang ketiga adalah Panadol Extra. Harganya 10.500. Yang keempat ada Alerin Expectorant yang harganya 25.000. Obat yang kelima adalah ada Kalpana, harganya 2.500. Yang keenam ada Amoxicillin yang harganya 3.000. Yang ketujuh ada Ibuprofen yang harganya 3.000-an. Yang kedelapan adalah Combantrin, harganya 14.000. Yang kesembilan ada Bodrexin yang harganya 4.000. Dan yang ke-10 adalah Calmette-Hason yang harganya 2.500. Keterangan data bisa ditambahkan dan dikurangi. Di sini ada procedure code, yaitu yang satu star, 2 deklarasi variabel, Pseudocode menu utama ada 1 start, yang kedua ada deklarasi variabel, integer data obat dan transaksi, yang ketiga jika pilih menu data obat maka diarahkan masuk ke data barang, yang keempat jika berhasil lanjut ke menu masukkan kode barang, yang kelima maka akan muncul nama obat, harga obat dan jumlah stok barang. Jika pilih menu kasir maka diarahkan masuk ke transaksi. Dan yang ketujuh, selesai. Yang kedua ada pseudocode transaksi. Pertama, ke-1, mulai. Yang kedua, pilih apotek Mentari Sehat. Yang ketiga, deklarasi variabel, char, kode obat, nama obat, jenis obat. In, uang bayar. Plot harga obat, total bayar, dan kembalian. Yang keempat, masukkan nama obat yang dipilih. Yang kelima, masukkan kode obat. Yang keenam, masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Yang ketujuh, lalu simpan data pembelian. Yang kedelapan, jika ada obat tambahan yang ingin dibeli, pilih tambah. Yang kesembilan, jika tidak, lanjutkan ke total pembayaran, yaitu jumlah dikali harga obat. Ke-10, tampilkan kode obat, nama obat, jenis obat, harga obat, dan total pembayaran.
Jika sudah tampil, masukkan jumlah uang yang akan dibayar. Yang ke-12, lalu pilih cetak struk. Yang ke-13, lanjutkan print struk dan program selesai. Yang selanjutnya ada PC.code penginputan data barang. Yang ke-1, mulai. Yang kedua, pilih apotek Mentari Sehat. Yang ketiga, deklarasi variabel in, kode obat, nama obat, harga obat, dan juga jumlah stok obat. Yang keempat, masukkan kode obat. Yang kelima, jika sudah dimasukkan, akan menampilkan nama obat dan harga obat. Yang keenam, selanjutnya juga akan menampilkan jumlah stok obat yang tersedia. Yang ketujuh, jika ingin menambah stok barang, maka pilih menu tambahan stok barang. Yang kedelapan, lalu simpan data, maka akan menampilkan stok obat terbaru. Jika ingin mengurangi stok barang, maka pilih menu hapus stok. Yang ke-9, jika sudah simpan data, maka akan menampilkan stok barang kosong. Ke-10, jika ingin menambah lagi, ya, maka kembali ke langkah ke-7. Yang ke-11, jika tidak, maka data akan tersimpan. Yang ke-12, jika data ingin dilaporkan, maka pilih cetak laporan. Selesai. Berikut adalah flowchart. Yang pertama ini ada flowchart menu utama. Ada mulai, lalu masukkan deklarasi variabel, data obat, dan transaksi. Selanjutnya, masukkan data obat, pilih data obat. Jika ingin memilih data obat, maka pilih data obat, lalu login. Jika ingin pilih kasir, maka tampilan ke menu kasir. Untuk data obat, tinggal masukkan kode obat, nama obat, jenis obat, dan harga obat. Dan selesai. Selanjutnya, ada flowchart untuk untuk transaksi. Yang pertama ada mulai, lalu pilih apotek Mentari Sehat. Yang selanjutnya ada deklarasi variabel, cari yaitu kode obat, nama obat, dan jenis obat. In-nya uang bayar, plot harga obat, total bayar, dan kembalian. Selanjutnya masukkan nama obat, selanjutnya kode barang, dan masukkan jumlah barang. Lalu data disimpan. Jika ingin ada tambahan obat yang akan dibeli, maka pilih. Selanjutnya, jika tidak, maka langsung ke total pembayaran, yaitu jumlah dikali harga obat. Lalu tampilkan kode obat, nama obat, jenis obat, harga obat, dan total bayar. Selanjutnya, masukkan jumlah uang, lalu cetak struk, dan print struk. Program selesai. Di sini ada flowchart untuk penginputan data. Yang pertama ada mulai, pilih apotek Mentari Sehat. Selanjutnya deklarasi, kode obat, nama obat, harga obat, dan jumlah stok obat. Selanjutnya masukkan kode obat, lalu tampilkan nama obat dan harga obat. Jika stok barang yang ingin ditambahkan, maka pilih menu tambahkan stok barang. Jika tidak, jika ingin menghapus stok barang, maka pilih menu stok barang. Selanjutnya akan menampilkan jumlah stok obat yang terbaru. Lalu, jika ingin stok barang dilaporkan, maka pilih cetak laporan. Dan program pun selesai. Selanjutnya ada mockup. Ini untuk mockup-nya menu utama, tampilan menu utama. Selanjutnya ini penginputan barang. Yang selanjutnya ini transaksi.
Selanjutnya, untuk program akan dijelaskan oleh Salman Haikal. Ya, terima kasih moderator. Program ini masih saya baru membuat program. Indeks diisi oleh 0 dan data obat diisi oleh 0. Dan variabel selanjutnya yaitu double, yaitu total bayar diisi oleh 0. Lanjut ke memakai sintak do dan while. Di sini saya memakai sintak do dan while untuk memilih nanti apotekernya memilih transaksi atau memilih data obat untuk menginput data. Yaitu yang kedua, yang selanjutnya saya memakai sintak switch dan case. Case 1 yaitu system out print line dan lain-lain. For yaitu indeks diisi oleh 0, terus indeks kurang dari jumlah, indeks lain-lainnya. Switch kode yaitu case 1 diisi oleh obat dan harga, case 2, dan begitu selanjutnya. Langsung saja ke program. Saya akan coba run. Begini programnya. Saya akan memilih menu transaksi. Akan keluar seperti menu seperti ini. Kenapa menu cuma 10? Ya, nanti bisa diinput data oleh apotekernya. Masukkan jumlah obat yang ingin Anda beli, 2. Saya mau beli obat 2. Masukkan kode barang. Saya mau pilih salbutamol, beli 5. Yang kedua mau beli kalmetason, urutan ke-10, beli 5 juga. Hasil total bayarnya 20.000, salbutamol 1.500 kali 5, 7.500, kalmetason 1.500 kali 5, 12.500, ditambahkan hasilnya 20.000. Bukan uang Anda, uang saya 50.000, kembali 30.000, kasirnya atas nama saya sendiri. Bila ingin memesan kembali, pilih 1, kalau tidak, pilih 2. Sekian dari saya, programnya segini dulu. Terima kasih moderator. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan saya bacakan. Kesimpulan dari program yang kami buat ini berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dan diharapkan akan memberikan catatan penting dan kemungkinan perbaikan yang perlu dilakukan untuk pengembangan program yang kami lakukan di Apotek Mentari Sehat. Maka, kesimpulan yang dapat kami kemukakan diantaranya yaitu dengan adanya aplikasi penjualan dan persediaan obat di Apotek Mentari Sehat yang sudah menggunakan aplikasi rancangan kami, maka pengolahan data akan lebih efisien dan efektif, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan stok barang atau persediaan obat maupun transaksi pembelian. Kami berharap dengan program aplikasi yang kami buat ini memudahkan apotek tersebut dalam pembuatan laporan penjualan perharinya menjadi lebih efektif dan lebih tersusun, serta tidak ada lagi barang loss yang begitu saja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.